Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Fauzan Kurniansyah, NPM 207420010019. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sangbumi Ruwajurai. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua, makna dari Pancasila. Dan yang ketiga, fungsi dari Pancasila. Tidak panjang lebar, mari kita ke materi. 1. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Berasal dari kata Sangsekerta, panca artinya 5, dan sila yaitu prinsip atau asas. Menurut saya, dari kelima prinsip yang ada pada Pancasila memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Terbentuknya Pancasila pun menjadi landasan ideologi bangsa dan negara. Untuk itu, bangsa Indonesia diharapkan memiliki dan membentuk kepribadian sesuai dengan tiap prinsip yang terkandung pada Pancasila. 2. Makna Pancasila. Di sini saya akan menyebutkan dua makna dari Pancasila. 1. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Kedua, menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dengan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. 3. Fungsi Pancasila. 1. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila yang paling utama adalah sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, yang sering disebut NKRI. Dasar negara ini diartikan sebagai falsafah atau filosofi negara yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi petunjuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dari situlah semangat NKRI tercipta. Semangat persatuan dan kesatuan untuk Indonesia. 3. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila adalah cerminan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk sikap mental maupun tingkah laku dan perilaku dari sikap mental tersebut. Dengan demikian, maka terciptalah kepribadian bangsa, yakni ciri khas masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Fungsi sebagai kepribadian bangsa ini menjadikan Indonesia berbeda dari bangsa-bangsa lainnya dengan kepribadiannya sendiri, yakni kepribadian bangsa Indonesia. 4. Fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa. Berdasarkan teori Friedrich Carl von Savigny, setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing, yang disebut dengan istilah Volksgeist, yang artinya jiwa bangsa. Teori tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Profesor Mr. A.G. Pringgodikdo dalam tulisan yang berjudul Pancasila. Dalam tulisannya tersebut, ia menyebutkan bahwa sebenarnya jiwa bangsa dalam Pancasila sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, hingga berdirinya bangsa Indonesia. 5. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum bagi NKRI. Sebagai acuan diciptakannya sebuah peraturan hukum, sebagai sumber hukum, Pancasila bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Cita-cita tersebut mencakup cita-cita kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan,
keadilan sosial, serta perdamaian nasional yang menjadi hak dan kewajiban warga negara. 6. Fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur mengacu pada ikrar yang telah dibuat sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1940 silam. Dengan ini, bangsa Indonesia menyatakan keputusan akhir sebagai sebuah negara dengan keberagamannya. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. 7. Fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari keberagam latar belakang etnis dan kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut kemudian disatukan melalui Pancasila yang berfungsi sebagai falsafah hidup yang mempersatukan perbedaan bangsa Indonesia. Falsafah hidup ini mengandung nilai-nilai dan norma luhur yang diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. 8. Fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Sebagai sebuah bangsa, tentunya Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan yang ingin diraih ke depannya. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia termuat jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab pembukaan tersebut merupakan sarana penuangan jiwa Pancasila. 9. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa berperan untuk menjadi pandangan hidup serta patokan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila kemudian menjadi sistem dan nilai ideal yang dicita-citakan dan diyakini keberadaannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.